Jungle. Halo Om Sarir, kita ketemu lagi. Halo juga. Kan kita cerita circular economy. Ada berita gembira, tapi ada yang menyedihkan juga nih Om. Dengan 62. Kita sampai akhir tahun bisa, rencananya sih total 65 tayangan sih. Oke. Termasuk electric vehicle nanti ada yang ke-6 tuh. Saya cuplik dari obrolan si Bung. Saya minta izin sih, dikasih izin. Jadi ceritanya ada tamu orang Jepang, dia cerita ini nih di obrolan si Bung. Di Jepang, di tempat umum, misalnya di stasiun atau di perhentian bus atau di mana tempat-tempat umum, tidak ada lagi tong sampah. Orang di Jepang udah terbiasa bawa pulang sampah. Kosong itu dibawa pulang ke rumah. Jadi perbuatan supporter sepak bola di Qatar itu perbuatan biasa bagi orang Jepang. Ceritanya tahun berapa itu udah cukup lama sih, beberapa tahun yang lalu itu kan pernah beberapa kali terorisme lah ya. Tempat sampah masukin bomnya. Sejak itu dihilangkan, udah berapa tahun berjalan. Dia orang Jepang udah terbiasa gitu, makan, kemasan, itu segala macam, dia bawa kantong, dibawa pulang. Nah itu yang saya bilang 3 tahap. Jadi tahap pertama itu kan disiplin karena penalti, contohnya di Singapura, enforcement yang tegas. Tahap kedua adalah orang Jepang sebelum ini, disiplin karena kesadaran dan kebiasaan. Gara banyak teror dan menggunakan tempat sampah, pemerintah Jepang berani ngambil tempat sampah di tempat umum. Dia percaya orang Jepang tidak akan sembarangan. Jadi orang Jepang dipaksa naik lagi tingkatnya. Ini disebut tingkat ketiga. Kita baru menuju ke tahap 1 aja belum. Ya. Enforcement kita belum jalan. Ya. Sistem penaltinya nggak ada gitu. Jadi undang-undangnya kita dengar juga, kita udah bahas. Ada yang dari tahun 2019 sudah ada perdanya segala macam, tapi nggak ada law enforcement-nya. Baru mau menuju ke sini nih. Dan belum sampai sekarang. Dia udah 3 level, sudah meninggalkan lagi levelnya dia yang lama. Level ekonomi yang pertama kita bahas ini ya, mulai dari linear itu kayak gimana, circular itu yang udah bahas ya ini. Kemudian circular ekonomi itu apa sih, di tayangan 1 juga kita bahas. Dan nah yang unik juga kita sempat ngangkat yang dari Ellen MacArthur Foundation itu, bahwa regenerate nature itu juga dianggap circular economy, kegiatan circular economy oleh Ellen MacArthur Foundation. Tapi kita sempat men-challenge dan mendebatnya juga waktu itu. Satu hal yang pasti, dia akan mengurangi polusi sampah plastik ya. Nah, di tayangan pertama juga kita angkat apa sih circular economy yang udah jalan ya, mayoritas PET, PETE ya, dan PP ya. Dan umumnya down cycle. Tuh kita masih ngebahas itu kan tahun lalu tuh, tayangan pertama soal ekonomi. Waktu itu kita masih bilang multi layer dan yang kantong kresek itu paling dihindari karena nggak ada nilai ekonominya. Tapi sekarang rupanya ada arahannya dijadikan RDF. Cuman ya instalasi PLTSA yang menjadikan RDF-nya baru beberapa ya dari target yang dicanangkan. Tapi paling nggak ada solusi lah ya. Kayak teman kita yang pernah jadi narasumber di tayangan Bank Sampah juga dia bilang, sekarang saya tampung kantong kresek sama multi layer. Saya kirim aja ke PLTSA yang bikin RDF katanya. Nah, di circular economy yang kedua, kita udah ngebahas keterkaitannya sama climate change. Silakan tinjau yang tayangan 21. Kemudian di tayangan circular economy yang ketiga, kita mencuplik inisiatif dari, jadi sebelum yang Bupati Banyuwangi ya, sebelumnya kita udah pernah angkat ini lurah nih, tingkat lurah. Jadi di Panggung Harjo di sekitar Jogja, dia punya inisiatif yang udah bagus, tapi memang tidak menyebutkan sampai zero landfill. Yang Banyuwangi itu memang jadi mendunia karena dia bisa zero landfill. Kemudian ada kita cuplik juga komitmen dari CEO-nya Nestle. Ini yang mewawancara juga orang dari Ellen MacArthur Foundation juga, bahwa secara teknologi
PET untuk menggantikan multilayer selama dia bisa jadi food grade, mereka dorong research-nya. Jadi mereka masih terus-menerus melakukan research di situ. Nah, sekarang kita yang keempat. Ya, yang keempat ini kita mulai dari ini dulu deh. Saya dapat bahan EPR law itu, Extended Producer Responsibility, tanggung jawab produsen itu, skopnya mana aja sih? Dari hulu sih katanya. Jadi industri hulunya seperti Chandra Asri itu, kemudian industri yang membuat kemasan, packaging, kemudian packaging yang di retailer juga, ya entah kardus, kantong plastik, makanya sekarang mulai-mulai nggak ada kan di beberapa supermarket nggak nyediain kantong plastik. Kemudian packaging yang untuk consumer, sama packaging untuk disposal. Nah, packaging untuk disposal nih, saya sampai hari ini memang masih pakai kemasan plastik untuk atau plastik sampah. Nah, tapi arahnya sebetulnya itu harus dikurangi. Kalau EPR law yang skopnya sampai situ, kita buang sampah juga nggak pakai kantong plastik lagi nantinya. Pakai apa? Nggak tahu. Mungkin ada gantinya nanti. Tapi mungkin kita belum sampai sini kali ya. Kita baru sampai yang sini kali sekarang. Tapi Iya. gimana buang sampahnya, kita mesti ya buang sampah mesti pakai kantong plastik sih. Gitu ya. Inilah skop untuk pengetahuan aja sih ya, skop dari EPR law itu harusnya sampai mana. Kemudian, nah, kita pernah angkat di tayangan landfill sebetulnya. Di Jerman itu boleh naikin penjualan, tapi jumlah kemasannya harus turun. Akhirnya consumer goods company yang menghasilkan consumer goods untuk makanan yang dikonsumsi manusia mendorongnya ke sini, refill station. Nah, itu udah diangkat di tayangan 22 oleh narasumber kita Profesor Nadine Nasution, The Rise of Naked Store. Itu memang tumbuhnya di Eropa sama di Amerika. Jadi ini juga pelajaran, share aja nih, kalau EPR law kita harus mau ketat, bukan cuma suruh ngurangin, tapi setiap tahun itu dibatasin jumlah kemasannya dan batasnya. Tahun ini misalnya 100, tahun berikutnya 80, tahun berikutnya 60, dipaksa ngurangin terus kan. Mereka mau nggak mau rame-rame invest ke naked store kalau mau penjualannya naik. Jadi itu sebetulnya model kayak Jerman itu boleh dicontoh ya. Kemudian, nah, saya cuplik tapi saya nggak cuplik videonya, jadi saya ambil bullet pointnya aja. Ini ada channel Asumsi, narasumbernya Profesor Henry Damanhuri ya. Dia bilang Cina itu buka keran impor, makanya tadi di tayangan sebelumnya yang kita bahas, Cina itu untuk baterai electric vehicle, baterai solar panel, sebenarnya silakan kirim ke saya, karena electric vehicle memang katanya 80% berasal dari dia gitu, baterainya. Balikin ke sini. Dan untuk plastik juga, dia terima, dia buka keran impor, tapi yang khusus PET dan mungkin PP ya, yang sudah bersih. Tapi dia, karena Eropa pernah ngirim yang kotor, dia tolak. Dia minta yang udah bersih. Nah, Profesor Edi Damanhuri ini bilang, kalau kita bisa provide yang sudah bersih, harga dalam negeri nggak bagus, ekspor aja, Cina terima kok kalau udah bersih. Cuman kan itu membutuhkan bukan cuma ngebersihin, tapi harus terpilah dengan baik supaya bersih. Di kita tuh kan masalahnya kan sampai dibodorin tuh, dicuplikan mana tuh kita komedinya lah kan. Masalahnya sampah plastik Indonesia nyampur gitu kan. Dia bilang dari sampah makanan, popok bekas, foto mantan, segala macam dibodorin. Nyampur, jadi ya susah dapetin yang bersih, effortnya besar, untuk biayanya lebih besar lagi untuk bisa bersih. Padahal kalau kita bisa pilah, kita bisa ekspor. Jadi jenis ini punya potensi ekspor. Nah, karena pemilahan dan waste management kita masih parah, padahal punya potensi bisa ekspor kalau mau, kalau kita bisa upayakan perbaiki pemilahan dan waste management baik,
Tapi karena masih parah, ini yang terjadi nih Om. Baru kemarin saya dapat cuplikan ini dari ABC News. Jadi ABC News ini melakukan investigasi baru aja Desember, videonya 5 Desember 2023. Jadi masih hangat. Ini yang dia temukan. Dia menelusuri perjalanan kontainer yang membuang sampah plastik mulai dari Walmart, dari yang paling besar Walmart di situ ya. Itu larinya kemana sih? Six pinged at the store where they were dropped off and haven't been heard from in months. For 3 others, we can't definitively say where they ended up. And 3 trackers were shipped to the other side of the world, to Southeast Asia, and ultimately 9,500 miles across the world to Batam, Indonesia. Ke Batam tuh. Desember 2023 videonya. Ini yang menyelidiki di Amerika nih. Dia selidiki, dia track, dia sampai track pakai HP gitu. Jadi kontainernya dikasih tag gitu sampai kemana sih? 9.500 mil jauhnya sampai ke Batam. Nah, dan itu kantong plastik, Om. Konsumen, ex-konsumen, kemasan macam-macam dari Walmart, dari mana-mana. Jadi ada sebagian kontainer dia bilang, kalau panjang sih filmnya, dia bilang ini nggak ke track, ini larinya kemana? Ada yang di track larinya ke landfill. Rupanya sekitar New York itu ada landfill. Terus ada kontainer, sekian kontainer larinya kemana? 9.500 mil jauhnya ke Batam katanya. Nah, sekarang gini, makanya ini berita yang menyedihkannya ya. Kalau kita katanya buka keran impor, alasannya waste management kita masih buruk, jadi kebutuhan recycler tidak terpenuhi. Dan recycler kita kan kita udah bahas di tayangan ke-1, ke-2, kebanyakan PET, PP, PETE ya, dan downcycle. Kalau tidak terpenuhi karena kita lebih banyak yang tercecer, dan kita buka keran impor, pertanyaannya, petugas bea cukai kita dibekelin dengan pengetahuan yang cukup nggak sih? Yang memang kita kurang, katanya kebutuhan recyclernya tidak terpenuhi, itu kan PET, PETE. Nah, yang masuk dari Amerika ini kantong kresek, kantong belanja. Lolos. Di Batam kelihatannya lolos tuh. Gimana komentar Om Syarif? Ya, ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Ya, yang pasti kan di sana itu kan free trade zone ya. Betul. Ya, mungkin free trade zone atau apa, tapi kan kita udah jelas recycler kita itu PET, PETE, dan PP. Kita kalau karena alasan waste management kita nggak beres, supply ke recycler tidak boleh, kita buka keran import. Ya udah buka keran import, boleh buat PET, PP. Yang masuk itu 3 kontainer dari Amerika yang ke-track sama ABC News itu, isinya bukan itu, isinya kantong belanja. Pertanyaannya, cukainya kan harus dibekelin. Mana yang memang harus ada guideline yang jelas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau kita mau di-assign briefing atau ini, kita kan sudah menguasai sejak tayangan pertama soal jenis-jenis plastik ini, kita bersedia nih di-assign untuk briefing petugas bea cukai di semua pelabuhan, kita keliling. Boleh tuh. Jadi harus dikonfirmasi juga. Jadi kalau yang berhubungan dengan ekspor atau impor ya kan, limbah plastik itu kan harusnya dinas terkait ya, atau kementerian terkait itu kan LHK itu. Ya saya tidak tahu, kita juga perlu pertanyakan juga sejauh mana seperti itu, apakah memang sudah ada izinnya. Berarti kalau sudah izinnya tidak masalah kan. Yang masalah itu kan kalau tidak berizin dan diselundupkan. Nah itu yang harus diinvestigasi itu. Yang ngasih izinnya juga harus spesifik dong, izinnya seperti apa. Iya, betul. Boleh, mana yang enggak. Ya kalau toh memang kita masih mau buka ya, sebetulnya pun nggak boleh dibuka gitu. Karena kita harus ditekan, menurut saya kita harus ditekan untuk memperbaiki waste management kita sehingga kita bisa bersih, bahkan bisa ekspor. Jangan impor. Nah ini ABC News Investigation apa tidak di-share ke pemerintah kita? Seperti ini bagaimana gitu kan?
kita masyarakat umum juga perlu tahu juga. YouTube-nya 5 Desember, mungkin belum banyak yang tahu. Saya aja baru tahu kemarin. Nah, iya. Jadi Ya kalau di beberapa berita sebelumnya kan memang banyak juga penolakan sampah yang tidak berizin yang akhirnya dikembalikan lagi kan ke negara asalnya. berita Indonesia nolak ada, tapi saya Hmm. cari di YouTube nggak ketemu. Kalau yang masuk di YouTube itu yang Malaysia, Thailand. Oh, ada. Kalau buka di Google tuh ada beberapa berita ya dari apa namanya eh, berita online. Ada beberapa sih saya pernah baca itu Ya, di yang Google. dikembalikan. Iya, coba nanti bisa dikulik. Ya, Mungkin mereka menemukan celahnya, kalau Priok mungkin udah ketat, mereka menemukan celahnya di Batam kali ini. Makanya Desember hmm. penyelidikannya ketemunya nyampe di Batam dan diterima gitu. Ya, begitulah Om. Jadi kita mau menerangkan ini lebih jauh. Ini pernah saya jelaskan ya di tayangan sebelumnya ya, Hmm. menyelipkan beberapa keterangan tentang ekonomi sirkular yang saya adaptasi dari beberapa sumber, saya modifikasi. Ya, ini salah satu ekonomi sirkular yang bisa kita jalankan. Ya, memang sudah ada yang jalan, tapi istilahnya itu masih sporadis, tidak terintegrasi. Kenapa seperti itu? Karena memang kenyataannya di lapangan masing-masing pihak tuh ya berjalan sendiri-sendiri ya. Karena kan memang kalau dari aturan siapapun bisa mengelola sampah selama memang mereka berizin dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau secara integrasi itu bagaimana dari sampah rumah tangga dikelola sampai terakhir itu bisa digunakan kembali. Ya, kalau ekonomi sirkular yang sudah berjalan kan ya beberapa sampah dalam jenis PET, eh, apa namanya PP, SDPE, LDPE itu memang sudah jalan. Tapi bagaimana dengan sampah-sampah plastik multilayer atau MLP? Nah, ini sampah ini memang udah ada yang bisa atau yang mau, tapi kenyataan di lapangan itu penyerapannya hanya sedikit. Nah, rantai yang saya jabarkan ini bagaimana plastik yang non ekonomis itu bisa kelola secara apa namanya holistik gitu ya. Bagaimana penyerapannya yang itu saya jabarkan bisa di industri semen, di PLTSA, bisa di industri yang menggunakan bahan baku pengganti batu bara. Jadi itu harus terserap supaya apa? Timbulan sampah ya yang ada di TPA-TPA di Indonesia itu berkurang. Apalagi kan banyak TPA-TPA yang udah overload dan ada juga berita sudah mau ditutup tuh. Ya kan, ada beberapa TPA udah kelebihan. Dari Perpres nomor 35 ya kalau nggak salah kan tahun 2018 ya tentang pembuatan waste to energy kan ya PLTSA yang ramah lingkungan di beberapa kota kabupaten kan. Coba kita lihat berapa banyak yang sudah jalan. Penyerapannya bagaimana? Apakah sampah-sampah yang ada di TPA di beberapa tempat itu sudah diserap? Laporan Kemenhk melalui SIPSN kan juga membuktikan bahwa timbulan sampah 2 tahun terakhir ini makin naik. Gambarkan Om Syarif di sini, dia holistik, jadi semua jenis sampah, plastik, kertas, segala macam ya, sampai kompos juga ada ya, jadi yang Nah, kemudian kita lihat yang daur ulang nih Om ya. Daur ulang ini yang menuju daur ulang kan ada 2 jalur. Satu jalur pengepul, ya pengepul kecil, pengepul besar ya ke sini. Iya. Dan ini yang atas jalur bank sampah kan. Iya. Tapi ini benar Om Sari gambarkan bank sampah induk kan. Jadi seperti waktu seminar kan memang udah ada konsep bank sampah induk sehingga dia punya ekonomi yang skala besar, dia bisa langsung ke recycler. Sekarang betul.
ada bukan bank sampah induk, bank sampah yang kecil-kecil banyak itu kan umumnya lewat pengepul juga, makanya dia harganya tertekan gitu kan, karena dia Iya, lewat betul. pengepul. Nah, kalau bank sampah induk, scale-nya besar, bisa langsung ke recycle. Ini konsepnya sama dengan konsep yang ada di presentasinya Asosiasi Bank Sampah ya Om. Nah, tapi Ya, yang saya mau angkat kenyataannya sekarang nih dari presentasinya Pak Aksan waktu kita seminar kemarin. ya, Jalur pengepul dan pengepul yang pemulung nih lewat pemulung ya. Pemulung yang banyak bekerja untuk pengepul dan pemulung-pemulung yang di TPSA. Ini 90% Om, kontribusinya ke recycle. Yang lewat jalur bank sampah dan masih bank sampah yang kecil-kecil itu ya, jadi banyak belum konsep. Jadi bank sampah induk itu kan baru konsep, saya nggak tahu udah jalan, udah ada beberapa jalan apa enggak. Tapi kalau tanpa bank sampah induk dan bank sampahnya tetap lewat pengepul, itu kontribusinya 10%. Ingat nggak presentasinya Pak? iya, iya, betul, betul. Sedangkan ini ada undang-undangnya yang kontribusi 90% itu tidak di undang-undang dan ini dikuasai sama eh, Swasta. swasta. Dan swastanya swasta, mending swasta yang swasta Ya, tidak diregulasi itu kan cenderung menjadi liar, ya. cenderung jadi seperti mafia gitu kalau swasta tidak diregulasi gitu kan. Nah itulah situasi kita sampai September kemarin waktu masih seminar dan diakui oleh wakil dari KLHK sendiri yang hadir dan ikut presentasi di seminar kita. Nah, makanya ada usulan. Nah, itu usulannya juga sudah sampai kesimpulan seminar dan usulannya dokumennya sudah sampai di mejanya kepala direktorat terkait. Cuman cari waktu untuk ketemu nggak ketemu, kelihatannya ketua vokalis sudah sibuk lagi karena udah kita jejelin lagi sama proyek lain dan dia terkait memang dia punya proyek rest trap, kita punya inisiatif engineering contest, Iya, dia udah sibuk ke situ sekarang, udah lupa nih. yang dibuang ke lautan itu sudah bisa dicegat melalui sistem ini, baik sampah plastik ataupun non plastik ya. Mengelola sampah laut tuh usahanya akan lebih besar biaya dan tantangannya. Tapi kalau ekonomi sirkular ini bisa jalan, harusnya tidak ada sampah yang mengalir ke lautan. Sampah-sampah yang dicegat di sungai, ya kan, seperti banyak beberapa NGO lakukan, itu bagus. Tapi itu hanya apa ya istilahnya ya, memadamkan ya. Itu hanya korektif, tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah dengan benar. Yang kedua ya pastinya law enforcement gitu. Ya, seperti kita jelas apa Om Iwan jelaskan pada setiap orang Jepang itu kan ya, ada 3 level. Kita ya harus berbenah gitu ya. Ya dalam ruang lingkup yang saya paparkan ini memang sudah berjalan, tapi ya lagi-lagi ini sporadis gitu. Misalnya timbulan sampah kan semakin banyak. Walaupun memang udah ada usaha yang besar juga untuk melakukan pengelolaan sampah. Tapi kenyataannya kan seperti itu. Jadi perlu sangat secara holistik ya, secara menyeluruh yang harus dilakukan. Nggak cuma pemerintah. Kita bicara bisnis kan, siapa yang beli lebih mahal dia yang akan paling dapat banyak sampah kan gitu. Sistemnya yang harus dikelola. Chart ini bisa jadi reference dan ini holistik mewakili semua jenis sampah, bisa jadi best practice. Kalau mau Ya. dijalankan 100% seperti ini, buat Bapak dan Ibu di Pemda, silakan hubungi Om Sarin. Memang beliau adalah konsultan di bidang waste management. Banyak teman sekarang, kita ada foundation ini, ada foundation itu yang pernah kerja sama Mas kita. Di penjabaran ekonomi sirkular ini tidak terbuang sia-sia, bisa diolah organik itu, bisa jadi kompos, juga menjadi bahan makanan dari maggot. Nah, pangsa pasarnya lumayan juga maggot. Dari produk maggot itu bisa sebagai pakan ikan, pakan ternak, itu ekonominya cukup baik. Gitu. Itu juga harus digali. Ya memang budidaya ini udah banyak sih yang menjalankan. Tapi ya lagi-lagi sporadis dan tidak secara holistik menghasilkan sesuatu yang lebih dahsyat
kan tayangan kita ini bisa didengar dan saya siap sih berkontribusi. Tapi juga ada badan usaha kan, jadi badan usahanya bisa juga jadi bendera kalau mau menggunakan ekspertisnya Om Sarir, silakan hubungi kami. Emailnya ada di channel obrolan sabot. Dibuat korporasi secara global bisa diserap itu luar biasa kan. Ekonomi sirkularnya tidak hanya sampah plastik, sampah-sampah lainnya, ini sampah organik juga cukup besar gitu. Waktu kita udah mau habis, Oke, iya. saya Ya. membacakan pesan yang biasanya disampaikan Om Freddy, karena Om Freddy nggak ada ya. Boleh Oke. bosan mendengar obrolan kami di obrolan sabot, tapi jangan bosan berbuat baik untuk sesama manusia dan untuk alam bumi ini gitu. Oke. Sampai ketemu. Makasih Om Sarir. Ya, terima kasih.